Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah media pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi. Saya akan menggunakan materi teks eksposisi ini ke dalam media pembelajaran inovatif, di mana media pembelajaran inovatif ini saya menggunakan media teka-teki siswa atau TTS. Adapun tujuan pembuatan media pembelajaran inovatif ini, pertama, agar proses belajar mengajar lebih bervariatif, tidak terfokus kepada satu media pembelajaran saja. Kedua, mempermudah proses belajar mengajar. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang lebih menarik sehingga merangsang minat siswa dalam belajar. Keempat, siswa dapat lebih aktif dan lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran, sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru saja, tetapi juga siswa dapat melakukan aktivitas seperti mengamati, melakukan, menyusun, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun alat dan bahan pembuatan media inovatif teka-teki siswa. Alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran inovatif teka-teki siswa antara lain penggaris, kertas HPS, gunting, double tip, karton, pensil, styrofoam, kardus bekas, HPS warna-warni, lem takol, spidol, tusuk sate. Untuk penggunaan tusuk sate ini, kita sesuaikan saja dengan materi dan keperluan dekorasi yang akan kita buat dan kita bahas. Nah, untuk bahan selanjutnya yaitu ada aqua gelas, lakban bening, sedotan, bensin, pingset, kertas lipat. Nah, yang terakhir ini adalah kertas printan, di mana terdiri dari bunga-bunga, nomor undian, soal, kotak-kotak angka, bunga-bunga, dan kartu tanda kelompok. Nah, kertas printan ini juga terdiri dari kotak-kotak huruf untuk menjawab pada TTS nanti. Pada intinya, kertas printan ini adalah untuk menunjang objek-objek untuk membuat media pembelajaran inovatif TTS. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah membuat media inovatif teka-teki siswa. Langkah pertama, sediakan double tip, kemudian styrofoam, kemudian kita siapkan lagi kertas karton. Selanjutnya ambil double tip, lalu ukurkan mengikuti garis pada styrofoam tersebut. Dan jangan lupa berikan juga kepada bagian tengah pada styrofoam. Ini adalah hasil dari double tip yang telah ditempelkan kepada styrofoam. Kemudian, buka semua kertas double tip yang telah ditempelkan kepada styrofoam tersebut. Nah, setelah semua bagian double tip sudah terbuka, kemudian setelah itu kita ambil karton dan tempelkan. Setelah ditempelkan dengan rapi, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya kita sediakan kertas HPS, pensil, penggaris untuk membuat kotak-kotak TTS-nya. Untuk jumlah ukuran kotak-kotaknya kalian bisa sesuaikan sendiri. Untuk kotak-kotak yang saya buat, panjang mempunyai 18 kotak, sedangkan lebar mempunyai 15 kotak.
Di sini saya membuat 2 buah kotak dengan ukuran yang sama pada kertas HPS yang telah tadi digambar. Mengenai ukuran dan jarak, bisa disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Selanjutnya, kertas kotak-kotak tadi ditempelkan kepada styrofoam yang telah diberikan karton. Kemudian ditempelkan menggunakan double tip. Nah, setelah selesai, penampilannya akan seperti ini. Jadi, sebelah itu kotak-kotak, sebelah lagi tidak. Selanjutnya kita menyediakan kertas printan seperti soal-soal, gambar-gambar, undian, dan kotak-kotak huruf. Kemudian sediakan kardus bekas yang telah digunting. Jangan lupa sediakan gunting. Kemudian kertas-kertas printan tersebut ditempelkan kepada kardus bekas. Kemudian ditempelkan menggunakan lem takol. Setelah ditempel, lalu gunting mengikuti sesuai dengan pola gambarnya. Lakukan hal tersebut pada bagian yang ingin digunting sesuai dengan pola. Sediakan bensin, pinset, tusuk sate, dan sedotan. Dan kita akan membuat sebuah batang untuk bunga. Ambil sedotan, kemudian lipat ujung sedotan dan bakar menggunakan bensin sehingga sedotan tersebut meleleh. Lalu tekan menggunakan pinset. Apabila sedotan masih terbuka, maka lakukan kembali langkah-langkah tersebut. Setelah sedotan rapat, kita masukkan tusuk sate ke dalam sedotan. Kemudian lipatkan kembali dan bakar menggunakan bensin. Kemudian tekan menggunakan pinset. Tutup hingga merapat. Lakukan cara tersebut sehingga kita mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan oleh kita. Nah, inilah kertas printan yang sudah digunting dan mengikuti pola. Langkah selanjutnya kita akan membuat bunga terlebih dahulu. Ambil bunga yang telah digunting, kemudian ambil pola yang telah diberikan nomor, kemudian ditempel dengan menggunakan lem takol. Untuk pola yang ada nomornya, kita tempelkan kepada bagian tengah pada bunga. Setelah jadi, kita akan menempelkan batang dengan bunga. Ambil batang sedotan yang telah dibuat, kemudian siapkan lakban bening dan gunting. Kemudian buka lakban dan gunting. Untuk ukuran lakbannya bisa disesuaikan saja. Kemudian batang ditempelkan kepada bagian belakang pola bunga dan potongan lakban tadi ditempelkan untuk merangkatkan batang dengan bunga. Setelah jadi, kita ambil judul materi, kemudian double tip, dan judul materi tersebut ditempelkan menggunakan double tip di belakangnya. Buka bagian kertas double tip, kemudian tempelkan kepada bagian belakang bunga. Nah, kemudian bentuknya akan seperti ini. Lakukan hal yang sama kepada setiap bagian yang ingin ditempelkan materi.
Nah, ini adalah hasil dari materi yang telah ditempelkan di belakang bunga. Hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah nomor undian yang telah di-print. Sediakan gunting dan kertas printan, lalu gunting mengikuti pola pada gambar printan. Setelah digunting, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita gulung hingga selesai dan kemudian kita siapkan sebuah sedotan, lalu ukurkan dengan kertas printan yang sudah digulung, kemudian potong. Kemudian masukkan gulungan kertas tersebut ke dalam sedotan yang telah digunting. Langkah selanjutnya kita sediakan lem takol, kemudian kotak-kotak pada styrofoam, dan kemudian ambil kertas printan tadi yang telah digunting itu berbentuk angka, kemudian tempelkan menggunakan lem takol dan tempelkan kepada papan kotak-kotak pada styrofoam. Ini adalah bentuk ketika sudah selesai. Fungsi dari kotak-kotak kecil ini yang ditempelkan kepada kotak-kotak styrofoam berfungsi untuk sebagai ciri jawaban atas pertanyaan. Nah, untuk tata letaknya kalian bisa sesuaikan terlebih dahulu agar saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya kita akan membuat wadah untuk nomor undian soal. Ambil gunting dan ambil aqua gelas, kemudian potong sesuai dengan pola yang kalian suka. Dan setelah selesai, bentuknya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya sediakan gunting, kemudian lem takol dan kertas lipat warna-warni. Sekarang kita akan membuat sebuah question book. Kemudian kertas lipat dilipat, dibentuk menjadi segi panjang dan dilipat lagi hingga berbentuk segi empat. Lakukan hal sama pada kertas lipat yang lainnya. Setelah sudah terbentuk segi empat, kita gunting menjadi dua. Lakukan juga hal yang sama kepada kertas lipat yang lainnya. Setelah kertas lipat beres digunting, kemudian disusun secara acak. Setiap ujung kertas lipat dilem menggunakan lem takol atau juga bisa menggunakan hektar. Pengeleman dilakukan kepada setiap ujung kertas lipat supaya kertas lipat bisa menempel dengan baik. Kertas printan yang berbacaan question book kemudian ditempel menggunakan lem takol. Kemudian ditempelkan kepada kertas lipat bagian depan. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini adalah question book atau buku pertanyaan. Nah, untuk question book ini di dalamnya yaitu terdapat nomor dan pertanyaan, di mana nanti dalam nomor undian itu sesuai dengan nomor soal yang harus dijawab. Selanjutnya ambil kertas HPS warna-warni, kemudian kita lipat bagian kiri dan kanan disesuaikan saja. Rapihkan bagian kiri dan kanan, kemudian lipat kembali pada ujungnya. Lakukan juga kepada bagian ujung kertas tersebut.
Setelah selesai dilipat-lipat, kemudian kita buka dan ujung kertas dilipatkan ke belakang sehingga bagian atas pun dilipatkan lagi. Lakukan langkah-langkah yang sama pada bagian kedua. Nah, setelah selesai bentuknya akan seperti ini. Ini akan digunakan untuk menampung kotak-kotak huruf-huruf. Nah, ini adalah bagian akhir yang sangat menyenangkan, sebab pada bagian akhir ini kita dapat mengekspresikan mau seperti apa dekorasi pada media pembelajaran inovatif teka-teki siswa ini. Kalian bebas meletakkan atau mendekorasi pada bagian-bagian ini. Mengenai tata letak dan dekorasi, kita ekspresikan sendiri ya. Nah, ini adalah tahap akhir setelah didekorasi ya. Adapun teknis pelaksanaan media pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi dengan media pembelajaran inovatif teka-teki siswa. Adapun teknis pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi dengan menggunakan media pembelajaran inovatif teka-teki siswa. Sebelumnya, guru akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai jenis-jenis teks eksposisi, pengertian teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kebahasaan teks eksposisi, dan yang terakhir contoh teks eksposisi. Adapun hal-hal yang perlu disampaikan terlebih dahulu oleh guru kepada siswa sebelum pelaksanaannya. Pertama, guru menerangkan bahwa akan melakukan pembelajaran melalui media inovatif dengan menggunakan media teka-teki siswa, di mana pembelajaran dilakukan sambil bermain. Kedua, kemudian guru membagikan siswa menjadi 4 kelompok. Masing-masing ketua kelompok maju ke depan, kemudian melakukan home pimpa untuk menentukan urutan maju ke depan untuk menjawab soal-soal yang sudah disediakan. Ketiga, setiap ketua kelompok mendapatkan sebuah bintang. Nah, bintang di sini berfungsi sebagai menanyakan clue dari isi jawaban kepada guru. Clue bisa berupa huruf depan, tengah, ataupun akhir. Setiap kelompok diberikan juga 3 buah bintang, di mana 1 buah bintang ini memiliki 10 poin. Poin ini bisa menjadi sebuah poin tambahan apabila setiap kelompok memiliki nilai yang kurang baik dalam menjawab soal. Apabila soal dijawab semua benar dan bintang tersebut masih ada 3 dan tidak digunakan, maka poin bintangnya akan ditabung. Apabila ada nilai yang kurang bagus, maka poin bintang itu akan dijadikan sebagai penambah nilai. Keempat, guru menerangkan bahwa akan ada 10 pertanyaan, yang dimana setiap pertanyaan memiliki 10 poin. Setiap kelompok diberi waktu menjawab semua soal 10 menit. Apabila kelompok melebihi batas waktu, maka guru akan menyetopkan kelompok untuk menjawab. Kelompok hanya diberi kesempatan 1 kali untuk membacakan soal. Kelima, setiap kelompok yang maju ke depan dilarang untuk membaca soal dengan mengeluarkan suara. Soal dibaca di dalam hati oleh kelompok bersangkutan.
Pada saat menjawab soal, kelompok memilih terlebih dahulu nomor soal atau nomor undian 1-10 secara acak yang akan dijawab oleh kelompoknya. Misalnya, kelompok mendapatkan soal nomor 3, maka menjawab soal nomor 3. Kemudian, kelompok tersebut harus menyusun huruf jawabannya pada pola yang telah disediakan tanpa menyebutkan ABCD-nya. Kelompok menjawab semua soal dulu. Apabila soal sudah terjawab semua, kemudian dicek oleh guru benar atau tidaknya. Tapi tetap berpatokan pada waktu, yaitu 10 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Pun cara penggunaannya, misalnya yang tampil duluan itu kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu mengambil undian, kemudian dibuka undiannya. Nah, misalkan dalam undian kelompok 1 itu mendapatkan undian nomor 2, maka langkah selanjutnya yaitu membuka question book atau buku pertanyaan. Nah, sudah tertemukan soal yang akan dijawab. Nah, oleh kelompok 1 itu harus dipahami terlebih dahulu mengenai soal. Kemudian kalau sudah paham, ditutup kembali. Misalnya sudah mengetahui bahwa jawaban nomor 2 ini adalah tesis, maka ditutup kembali. Selanjutnya, kelompok 1 tersebut harus mencari huruf yang ada di kotak huruf ini. Misalnya kan tadi jawabannya tesis, maka mencari huruf T, huruf E, huruf S, huruf I, dan S. Setelah kelompok 1 mengambil kotak-kotak huruf, selanjutnya kelompok 1 harus melihat dulu clue bonus. Kan tadi kebagian soal nomor 2 ya. Clue bonusnya yaitu soal kedua memanjang ke bawah. Nah, clue bonus ini berfungsi sebagai clue untuk menyusun jawaban kotak-kotak ini ke kotak-kotak jawaban TTS-nya. Kan huruf pertama itu adalah T ya. Kan di sininya nomor 2, maka T itu di posisi nomor 2. Susun hingga membentuk sebuah kata dan menjadi jawaban. Disusun seperti ini. Nah, setelah selesai disusun, maka ini adalah jawaban nomor 2 adalah tesis. Penggunaan bintang ini kan tadi dijelaskan dalam teknis pembelajaran inovatif TTS, maka setiap kelompok mendapatkan 3 bintang. Nah, untuk mempraktekannya, misalkan kan tadi kelompok 1 itu mendapatkan soal nomor 2 ya, yang isi jawabannya adalah tesis. Ceritanya kelompok 1 itu tidak tahu jawaban nomor 2 itu. Nah, kelompok 1 itu menggunakan bintang ini untuk menanyakan ke guru. Misalnya, Ibu, kelompok kami tidak mengetahui jawaban nomor 2. Nah, kami akan menukarkan bintang ini kepada Ibu dan kami meminta huruf depan pada jawaban nomor 2. Kemudian guru tersebut misalnya memberikan huruf T saja. Jadi huruf selanjutnya itu diisi oleh siswa. Jadi clue-nya itu bisa bagian tengah, depan, akhir. Jadi sesuai permintaan siswanya saja. Setelah semua jawaban terjawab, maka guru akan memberikan kartu kelompok pembelajaran bahasa Indonesia teks eksposisi, di mana kartu ini terdiri dari nama kelompok. Misalnya kelompok 1 diketuai oleh siapa dan anggotanya siapa saja. Kemudian jumlah soal yang terjawab, misalnya jumlah soal yang terjawab itu ada 5, maka ditulis 5. Terus jumlah bintang yang tersisa, misalnya jumlah bintang yang tersisa itu ada 2, maka ditulis 2. Nah, kemudian guru menilainya di kotak ini, kemudian diparaf dan kartu
kelompok ini diberikan kepada kelompoknya sebagai hasil dari pembelajaran teks eksposisi. Dia inovatif, teka-teki siswa. Nah, lakukan langkah-langkah tersebut kepada setiap kelompok yang akan maju ke depan. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai media pembelajaran inovatif bahasa Indonesia dengan menggunakan media inovatif teka-teki siswa. Maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.